Oke guys, selamat datang lagi di The Timeskip Podcast. Bersama di sini gua Diva dan Evan sebelah gua. Seperti biasa kita akan skip intro, tapi yang pasti kita tidak akan pernah skip Brainiac. Kenapa ngomongnya? He's scary, man. Oh iya benar ya, scary ya. Nah kenapa tiba-tiba Brainiac nih ya? Nanti oke. Nanti kita bakal bahas nih. Gitu. Jadi untuk episode kali ini kita bakal bahas mungkin lebih santai ya episode kali ini. Ngobrol-ngobrol santai. Ada beberapa news seputar film superhero. Dan nanti kita bakal bermain semacam kayak game gitu sih sebenarnya. Game blind ranking. Ya kan? Nanti kita jelasin lah game kayak gimana. Tapi ya nah news ya seperti biasa kita masuk ke segmen namanya timeline update di mana kita bakal bahas beberapa news yang beredar di luar sana ya. Dan yang terbaru itu sepertinya nih ya, kemungkinan besar musuh di film sequel Superman Man of Tomorrow itu tadi nama yang lu sebutkan, the name that you shall not mention apa? Oh, the name that shall not be spoken. Ya itulah, bukan enggak sih. Ya Brainiac kemungkinan kalau menurut gua ya. Jadi mungkin buat yang nggak tahu gitu ya. Jadi James Gunn itu baru aja ngepost di X gitu ya, sebuah gambar basically kayak gambar skripnya gitu ya. Kelihatannya mungkin skripnya udah selesai tuh. Terus di halaman depan skripnya itu ada gambar kayak kepala manusia, dan di situ apalagi ya, kita ngelihat ada diagram otak. Ada otak, diagram otak. Ada otaknya di situ. Jadi kalau simpelnya sih kita maunya ya itu Brainiac. Gitu. Oh iya, siapa lagi? Tapi bro, bisa aja siapa? Itu The Brain. The Brain yang bener literally otak yang itu. Otak itu yang robot yang pacaran sama monyet. Monsieur Mala Monsieur Mala yang di Teen Titans. Di Titans saya kartun itu ya. Enggak sih, come on man. Atau enggak itu apa? Kan Superman ada lawan musuh The Elites. Kan ada The Elites, oke. Scene yang Superman kayak ngelobotomi si Manchester Black. Iya, ada karakter namanya Manchester Black itu. Masuk kayak kotak kayak gitu kan, di laser. Enggak bro. Brainiac apalagi ya? Cuy. Apalagi Martian Manhunter? Bukan musuh. Kan dia bisa. Oh iya sih. Iya bukan musuh, dan menurut gua nggak mungkin kayak dia jadi cover depan kayak Martian Manhunter. Iya sih, di film Superman. Superman lagi. Bro, it's Brainiac guys. Itu udah kayak let's go sih. Dan kita juga sempat bahas ya gitu. Sempat bahas gak sih musuh Superman? Atau kayak kita pengen ngelihatnya ya, Man of Tomorrow musuhnya tuh Brainiac. Lu pengennya siapa? Gue bilang Brainiac sih kemarin. Brainiac juga. Oh iya, kita sempat bahas kan Brainiac. Iya, dan sesuai sih sebenarnya sama pembahasan kita sebelumnya. Terus kalau misalnya kita ngelihat di postingannya James Gunn itu, kalau lu perhatiin, jadi kan ada fotonya tuh, gambar otak. Terus dia ada tulisannya. Lu lihat gak? Enggak. Tulisannya itu dia masang emoji devil, yang ungu tuh devil gitu, setan. Terus kayak ada salaman with the good guy, emoji good guy. Obvious lah. So ya makanya, so it could be kayak Superman dan the Lex the Luthor. Lex Luthor ya. Team up bro. Iya. Lex Luthor the Angel and Superman the Devil. Enggak kebalik. Oh justru yang nge-tweet itu Lex Luthor ya. Oh yang nge-tweet si Lex. Iya, kalau Lex Luthor yang nge-tweet ya emojinya itu sih. Coba nih kita lihat ya, kalau lu belum lihat. Sih. Oh iya. Tuh. Mungkin Etrigan. Lu yang nganggapnya literal devil. Tiba-tiba masuk ke dunia ini dark, apa namanya? Itulah Justice League Dark, masuk ke Etrigan. Enggak cuy. Iya, sini kayak udah pasti sih. Pasti itu obvious banget sih, kayak dalam untuk Superman sama Lex bisa team up tuh butuh strategi skala lumayan besar juga. Iya, butuh apa namanya, ancaman yang sebesar itulah. Sampai akhirnya Lex Luthor menurunkan egonya. Dan Superman. Aku juga sempat bilang apa, Lex tuh se-egoisnya dia, se-prideful dia, he's still a Metropolis boy. Kalau katanya diancam dia masih manusia. Dan juga kita tahu bahwa Brainiac itu kan apa ya, dia kan emang datang ke planet-planet dan emang kayak mengkoleksi kota-kota yang ada gitu kan. Ya mungkin apa Brainiac apa nih yang lu tahu soal Brainiac yang bisa Brainiac dia di-share? kadang-kadang
di beberapa retcon sih. Ya, dan kira-kira apa yang bisa lu lihat di film ini? Bisa diadaptasi ke film inilah. Kalau misalnya musuhnya fix Brainiac. Ya salah satu kotanya dari Krypton. Apa tuh? Kota Kandor. Oh, maksudnya salah satu kota yang dia koleksi, dia koleksi dari Krypton. Biasanya itu kan Krypton ya. Dari Kandor. Dan Terus? itu kan orang masih hidup yang di dalam kota itu. Iya, benar-benar kecil-kecil ya. kecil gitu ya. Jadi dan itu kan kampungnya Supergirl yang dia punya. Kalau di komik. Oke. Bisa jadi tuh kalau misalnya jadinya kayak gitu berarti kan akan melibatkan si Supergirl juga. Iya, which is gue sih pengen banget. Iya. Nyampur tuh ada Superman, ada Supergirl juga kan. Itu bakal seru sih. Super family makanya. Terus gue juga merasa kayak bagus sih kalau misalnya langsung Brainiac dan kita fokus dengan karakter-karakter yang seputar Superman. Iya. Nggak harus ada Batman. Ya belum kesana. Menurut gue akan lebih banyak ruang untuk personal konflik between Superman dan Brainiac tuh lebih ada gitu konfliknya, lebih bisa dieksplor lah. Iya. Gitu. Ya kayak introducing di kartunnya juga kan Brainiac kan awal juga ketemunya sama Superman dulu yang dulu banget tuh. Itu kayak gitu sih. Sebelum nyatu sama Lex kalau di kartunnya kan. Kan kayak nyatu sama biar jadi 12 Lex atau apa. Oke, pelan-pelan. Menurut lu akan terjadi seperti itu gak? Gua sih jujur pengen banget. Iya, dan itu idenya Lex. Itu plan all along ya. Iya. His plan all along. Kayak misalnya Lex Luthor bisa aja oke deh. Gue bekerja sama lu tapi di ujung tuh ada plot twist merge sama Brainiac atau komputernya atau untuk jadi pinter dia. Dan akhirnya untuk ya berbalik ngelawan Superman juga kan. Iya. Ya itu sih. Itu gue pengen banget sih. Udah sih sejauh itu. Iya. Apalagi lu Untuk Brainiac. Ya itu aja sih. Mungkin mainnya sih gitu. Kadang-kadang dia juga ditulis untuk jadi salah satu hal yang mempercepat kehancuran Krypton juga. Maksudnya gimana? Dia jadi the cause of Krypton. Jadi iya balik nge-explore ceritanya Superman ininya ya, latar belakangnya gitu-gitunya. Oke, iya juga sih. Karena di yang kemarin kan belum begitu. Udah ya kayak udah gitu aja kan. Iya, begitu aja. Oke. Ya itu sih fix sih, tapi kita nggak tahu sebenarnya James Gunn juga mungkin dia cuma ngetis tapi cuma nge-troll gitu. Iya, nge-troll tapi kelihatannya si Brainiac. Iya. Kita tunggu sampai reveal yang benar-benar. Watch it be the Ultra Humanite yang gorila putih. Enggak. Ada otak. Enggak, kenapa lu pengen banget gorila yang putih itu? Soalnya udah ada di Peacemaker namanya. Nggak mungkin jadi main villain. Oh my god, gorila. Iya man. Planet of the Apes. Jadi kayak udah ada marketnya man. Tapi ya pasti Brainiac sih. Gue juga merasa bisa juga sih James Gunn menghadirkan another karakter yang kita nggak antisipasi bakal ada. Karena kayak misalnya film pertama ada misalnya Metamorpho itu kan juga. Iya. Dia taruh aja gitu maksudnya nggak harus ada ceritanya bla bla. Jadi mungkin gue sih gini deh pertanyaannya, karakter yang lu pengen lihat, just name one if you can choose yang fit juga, yang kira-kira cocok untuk film Man of Tomorrow. Jadi jangan kayak Batman atau Flash kan bukan main karakter kayaknya nggak mungkin karena Batman bakal ada film sendiri. Jadi yang kayak mungkin bisa ngebantu Superman gitu ya, mungkin The Atom. Merosot mau gue. Tunggu. Kayak Johnny English. Maksudnya? Enggak. Oke. Kursinya agak-agak lucu nih hari ini. Adalah apa The Atom? Iya, The Atom yang bisa ngecil itu. Iya. Oke. Why? Kenapa? Dia bukan kayak A level karakter gitu. Iya, justru yang enggak A level level A. Dan bisa berkontribusi tanpa terlalu take spotlight dari Superman juga menurut gue. Iya. Dan nambah elemen di dunia DC juga. Bener, iya. Kalau gue sih langsung aja sih. Siapa? Martian Manhunter. Iya. Karena cocoknya adalah ya maksudnya mengintroduce karakter yang dari space. Iya.
Masih merosot. Tunggu. Oh my God, what happened bro? Ngapa? I'm too thick man. Maksud gue nambah karakter yang berhubungan mungkin Brainiac kan dia maksudnya ancaman besar dari luar angkasa gitu kan, jadi kayak make sense aja kalau Martian Manhunter yang nge-warning dulu gitu. Kalau mungkin dia Martian Manhunter udah di bumi lama, udah nyamar jadi setelah datang dia kayak udah tahu kali ya. Udah di bumi lama dan ngebantu banget. Dan dia juga kan kayak Superman level power. Iya makanya ngebantu banget. Iya. Oke. Next news. Next news kalau gua pengen bahas, jadi kayak ada reveal gitu kostum-kostum. Sebenarnya bukan reveal sih. Ini basically Avengers Doomsday baru wrap up shooting, baru selesai shooting. Jadi ada pekerja ngepost di Instagram, di X gue lupa. Kayak I can finally post this. Basically yang kru itu dikasih tas. Oke. Di tas itu ada gambar-gambar kostum-kostum karakter yang akan muncul di Doomsday. Di Doomsday itu ya. Iya. Mereka melakukan hal-hal yang aneh ya dalam memperlihatkan karakter dan nge-leak ini, karena sebelumnya yang Dr. Doom itu juga aneh. Itu juga randomnya banget sih. I don't know ini apakah plan dan strategi mereka, tapi ya agak aneh aja gitu. Tapi ya ini gambarnya kan nanti bakal dikasih lihat gitu ya. Iya. Jadi ada beberapa karakter dan sebenarnya sih so far karakter yang emang udah dikonfirm di yang kursi-kursi ya. Video kursi-kursi itu kan. Iya. Ya ada ini nggak kostum atau karakter yang memikat dan menarik perhatian? Cyclops. Kira dia pakai kostum yang ada the nipple belt. yang ada yang biru kuning. Yang biru kuning makanya. Marvel Capcom 90s. Ada Jim Lee style ya. Belt yang X gitu yang benar-benar ngasih ini X-Men ya kan. Iya. Oh itu Mystic akhirnya pakai baju putih dia. Oh iya gue baru lihat. Mystic sama Nightcrawler juga kostumnya pakai yang merah itu tuh. Oke. Terus nggak tahu kenapa nih kelihatannya si Nightcrawler kok rambutnya ada ubanan putihnya, ya, ada putihnya. Mereka udah tua sih sebenarnya cast ini. Aktornya emang udah tua. Iya makanya. Terus untuk Profesor X pakai yang biru tua bukan yang kuning. Iya bukan yang kuning. Oke, terus apa lagi ya? Kalau gua sih ini Dr. Doom-nya juga udah fix ya. Secara looks-nya udah yang Dr. Doom banget dan sesuai sama yang leak atau bukan leak kemarin ya. Kemarin itulah pokoknya. Itu kayak si Mbaku baju baru tuh. Mbaku kayak armor gitu. Terus where is Mbaku? Sebelah Gambit. Oh ini. Iya itu yang Oke, good for him. Mbaku tuh menurut gue kayak kok bisa sih dia ada gitu. Maksud gue kayak Mbaku man. Gambit man, it's his time to shine. Nah makanya Gambit sih. He about to make a name for himself. Kostum yang di Deadpool Wolverine pun juga udah keren banget sih, udah akurat banget. Kayak sama sih. Mungkin ya, mungkin sama. Bisa kita udah lihat di Marvel. Di Marvel sih ya, kita udah ngeliat itu. Iya sih, udah sih. Dan intinya sih kalau bisa disimpulkan ya kostumnya udah benar-benar kayak di komik. Terus ada yang bilang kayak misalnya ini berkat Deadpool and Wolverine. Mereka kira pede untuk bisa bikin kayak gini. Kayak enggak ada kayak sih. Iya sih. Abisnya seorang sekarang tuh udah lebih reseptif ke hal-hal kostum warna-warni gitu lah. Warna-warni. Kan dulu kan takutnya kayak terlalu corny apa terlalu norak gitu. Norak ya benar-benar. Soalnya kan di kayak akhir 90-an awal 2000-an kan masih estetiknya kayak Matrix gitu kan. Iya Matrix ya. Iya yang bisa jadi karena Matrix. The Crow, Blade bikin jadi kayak populer gitu. Makanya X-Men pun kan mereka nggak berani kan. Mereka bikinnya kostumnya hitam. Segala macam. Ya oke, good to see. Yeah. Kita udah by the way kita udah bahas lebih detail lagi soal pendapat kita mengenai Avengers Doomsday di episode sebelumnya. Jadi bagi yang belum cek, alias kita kayak ngerosting kayak selama 20 menit. Itu kayak bagian paling lama. Dan ini juga kayak udah lama nih. Iya. Oke, apa langsung kita ke? Iya, langsung lah. Oke, let's go. Oke. Jadi gue jelasin sedikit ya. Jadi pokoknya kita masuk ke segmen baru lagi, games baru lagi, blind ranking. Oh mau ada ininya ya. Oh ya ada jingle. Ada jingle. Ada fanfare. Blind ranking.
Kayak lebih hype di pala gue. Iya. Ternyata gue di kamera kayak nggak seru banget. Ya kan dimasukin aja. Oh iya. Gimana kursinya udah aman apa? Ya ntar bisa gue atur lah. Kita langsung masuk ke segmen blind ranking dan oke, intinya permainannya kita bakal ganti-gantian nih. Jadi kita bakal ada suatu pertanyaan dan di situ bukan pertanyaan apa ya, kayak topiknya lah. Iya. Terus kita bakal ngurutin, tetapi orang yang kita minta untuk ngurutin itu nggak tahu pilihan selanjutnya apa, list selanjutnya. Basically itu sih. Ya blind ranking lah, saya tahu lah, udah banyak lah di TikTok gitu kan segala macam. Oke. Jadi gue udah nyiapin, mungkin lu dulu deh. Gue dulu. Karena gue nyiapinnya baru banget. Oke. Sebelum kita shoot. Gue baca notes dulu. Ya, let's go. Let's go. What do you got? Oke, let's go. Nih gue nggak tahu ya list lu ada apa aja. Gue ngetik dulu. Dan by the way, listnya harus sesuai, jangan nggak boleh ganti di tengah jalan nih, curang. Ntar gue udah ngurutin bener nih, tiba-tiba gue ganti ya. Urutnya udah bener nih, gue ganti ya. Nih berhubungan manga shonen dulu deh. Manga shonen, oke. Gue harus ngurutin apa? Top 5. Oh ya, by the way kita 5 ya. Kita 5. Top 5 supporting best friend character di battle shonen. Di shonen anime. Oke, best of friendo. Oke. Piccolo sebagai best friend. sebagai sahabat. Piccolo. Oh, dia ngejagain Gohan's anak, dad, bro. Makanya ngejagain anak lu sebagai sahabat, bro. Dan anak-anak lu dianggap sebagai anaknya sendiri. Oke, gue harus cepet. Oke, anyway. Piccolo gue nomor 2. Oke. Aoi Todo. Oh itu tuh yang mana? Best of friend tuh. Yang dari Jujutsu Kaisen. Menurut gue masih relatif baru, gue bisa taruh 5. Oke. Bruno Bucciarati. Wow. Bro, he died. Ari Beder. Kayaknya nomor 1 deh. I like this. Bro, oh no. Siapa gak suka Bruno Bucciarati? Ingat ordernya. Iya, ntar ada listnya ditulis. Ditulis gak ya? Gak tau deh. Next, Shikamaru Nara. Oh, Shikamaru. Oke. Oh, Shikamaru is good. Gak ada, gak tau ya. Gue gak pernah 4 deh. Oke. 4. Terakhir berarti nih. Apa? Portgas the Ace. Bro, itu bukan best friend anjir. Berasa. Bro, come on. Tuh brother anjir. Best friend tuh Zoro deh misalnya, masih gak apa-apa. Ada S3 berarti. Oke. Berarti tadi ya udah gue gak inget sih, tapi enggak, 1 gue tadi 1 lo Bruno Bucciarati, ya 2 Piccolo, 3 S, 4 si Shikamaru dan 5 Todo. Ya? Enggak ganti gue. Enggak ganti. Sip. Gak ganti karena Ace lebih ke brother sih kalau gua tadi ya, family lah. Lebih ke rootsnya, akarnya Luffy. Tapi kan setelah perjuangannya Ace nggak ada, cuman ya kita tahu di ujung lah. Cuma maksud gua lebih ke panutan lah gitu. Jadi tapi ya bener-bener berarti sih. Gua nggak ada yang gua ganti sih. Oke. Good ya. Good. Seru. Oke. Kita mau anime dulu ya. Gua ada anime cuy. Tenang aja. Oke, ini list film-film anime. Oke, anime. Basic. Film-film anime aja. Tapi kan banyak ya, lumayan ya. Iya. Oke. Wah, ini gak ada batas. Gak ada batas makanya gue nyari yang agak gak ada batas. Misalnya ada beberapa yang gue tentuin cuman kebaca ini. Oke, film-film anime ya. Lo harus ranking dari 1 sampai 5. 1 being the best. 5 berarti worst ya. Oke, yang pertama Spirited Away. Ini gue taruh 3. Iya, gue taruh 3. Oke, Spirited Away fans ya kan, lihat, look at this guy. Yeah man. Oke, Your Name. Gimana Pak? 4. Gue siap-siap. I don't know what's gonna happen next. Oke. Gue gak, nih kalau misalnya lu belum nonton nggak apa-apa. Nih gue bilang aja ya. Jujutsu Kaisen 0. 5. Berarti sisa 1 sama 2. Oh fuck. Oke ya. Habis itu Demon Slayer yang kemarin apa Infinite Castle.
Oh fuck. Dua. Iya. You know what? Lu menang. Kenapa? Akira. Oke, 1. Oke. Hampir ngebom tadi. Oke. Ada yang lu ganti gak? Kayaknya Yang Infinity Castle gue taruh Iya, Mini Castle. di atas Jujutsu Kaisen. 4 berarti ya? 4. Spirit Away naik kan? Spirit Away jadi kedua. Iya, kedua itu Cuma Your ketiga. Name. Oke. Iya. Oke, that's good. Kalau Iya, itu iya. ya listen. Itu kan ya. Gue udah kan pas gue denger Infinity Castle kayak oh fuck. Dia bisa Izar bakal ngebom. Harusnya gue Akira dulu. Iya, Akira dulu makanya. Gue sengaja di akhir gue nulis. Ya udah menang Oke, dia oke, nih. oke. Alright. Oke, go let's go. You know what? Nih hubungan best mentor. Best mentor. Mentor. Oke. Best yang lengkap best mentor. Best mentor di shonen anime. Soalnya anime. Oke. Oke. Pertama Arataka Reigen. Udah tahu itu kan hits deep in my heart. Boregen is like Shisho man. Dua langsung. Gue nggak tahu mungkin ada yang lebih. Tapi Oke, Reigen udah up there buat gue sih. Aman. That's my mentor. Jiraiya. Jiraiya 5. Oke. Ya. Oke. Kento Nanami. As a mentor. Sebagai mentor 4. Mentor si Ji. Oke. Shanks. Aduh, atau satunya siapa nih masalahnya? 3. Oke. Oh shit. Kamina. Oke, satu kan ya. Yes. Oke. Gue mikir lagi tadi pas berapa. Oke lah. Itu bagus. Jadi Jadi 1 Kamina, 2 Reigen, 3 Shanks, 4 4 Nanami, 5 Nanami. Jiraiya. Nanami soalnya Nanami karakter yang keren, cuman secara mentor belum yang kayak personal banget. Iya. Walaupun mungkin gue switch sama Jiraiya, ya you know lah. Iya. Jiraiya nomor 4 sih. Ya oke. Nice. Iya. Oke. Ini masih nice nih ya. Masih menarik. Oke, gue ya. Iya. Ini kita ke superhero ya. Oke. Blind ranking superhero gadgets, senjata superhero. Oke, iya. Dari 1 yang the best, 5 terburuk ya. Iya, oke. Oke, yang pertama Mjolnir. Oh yeah. Mjolnir. 4. Oke, Mjolnir 4. Kedua Gue boleh ganti ya? nggak boleh dong, gila kan. Iron Man suit. Let's say yang basic aja lah, yang paling normal ya, ada Iron Man. Number 2. 2. Dia seneng Iron Man. Iya kan? Oke. Terus Batman utility belt. Number 1. Dia langsung Fanboy. Ya. Fanboy. Oke, nomor. Oke, selanjutnya ya. Iya. Green Lantern ring, cincin Green Lantern. You forget about that one aja. 3. Bisa berapa? Tinggal 5. Mjolnir 4 lagi ya? kan? Nomor 4. Mjolnir 4 ya? Tinggal 5. Fuck, bener lagi dia anjing. Nomor 5 Tameng Captain America. Oke. Damn it! 2 kali. Untung ya, yang penting save dari ranjau oke. Iya. Gila, nomor 1 udah itu udah. Untung gue bias lagi ya. Iya, untung gue bias. Batman utility belt. Apa isinya sabuk Batman? Ya terserah. Apapun. You name it. Apapun. Bahkan lebih lengkap dibanding Iron Man. Iya, lu bro, dia bisa shark repellent bro. Namanya. Iya apa? Shark repellent. Yang bisa lawan hiu. Ikan hiu yang Batman 60-an. Yang sih lo. Yang dia nyemprot gitu ya. Ikan hiu. Bahkan ada credit card. we don't talk about that. Bahkan sabuk Batman tuh lebih lengkap dibanding Iron Man dan cincin Green Lantern. Kalau yang pakai Hal Jordan atau Guy Gardner ya. Kan lu mesti mikir ya. Batman kurang udah, imajinasi. Dan kelihatan kan. Iya makanya.
bakal lebih lengkap dibanding Green Lantern Ring di mana itu imajinasi. Iya, makanya. Batas. Oke, lu masih ada nggak? Oke, blind ranking Nah. top 5 pengguna Mjolnir selain Thor. Nah, kalau misalnya gue lupa ini ya, Bentar gue ingetin aja. Oke, let's go. Alright, nomor 5 Captain America. Captain America. Pertama. Karena Endgame dan dia cukup bersinar di situ. Gue taruh save dulu lah. 3. Oke. Beta Ray Bill 1. Alright. Storm. Storm. Munro. Dia bisa kuat banget sih. 2 deh. 2. Alright. Wonder Woman. Fuck. Keren sih anjir. 4. Superman. Gak butuh sih Superman, gak apa-apa 5. Superman gak butuh cuy. Superman bisa ngalahin Thor dengan tameng. Tameng apa palunya. Gak butuh. Tapi ya mungkin gue bakal tukar Wonder Woman sama nomor 2 tadi gue taruh apa ya? Tadi lo taruh Storm ya. Storm ya. Storm ya. Wonder Woman naik kedua. Oke. Keren banget ini gue. Iya. Walaupun dia kan ditaruh lagi karena mau fair fight lawan Storm. Oh, itu ada di komik. Ada di DC Marvel. Ya? Iya, oke. Sama nih, ini mirip ya. Oke. Oke, lu ya. Iya. Blind ranking senjata di anime. Oh shit. Oke. Balik ke gadget lagi nih. Blind ranking senjata anime. Oke, Zangetsu. Zangetsu pedangnya yang Ichigo ya, Ichigo. Bleach. That's cool. Oh man. Terus di 3 ada 3. Nomor 3. Oke. Aman banget. Pedangnya Tanjiro. Nichiren Sword 5 sih. Oke 5. Pedangnya fuck ya udahlah. You know what? Fuck it. Pedangnya Mihawk. Gue lupa namanya si. Fuck, gue lupa namanya. Yoru. Oh ya Yoru. Yoru. The Darkness. Ya, Yoru. Yoru gue taruh di 2. Yoru 2. Death Note. 4 buat. 4 bukan ya udah? Belum ya? Enggak 5 tadi Nichiren. It could be the most powerful bro. Oke, terakhir ini gearnya Shingeki no Kyojin. Oh, oke. Number 1. Bro, Ngapain? I can be Spider-Man, dude. Ya. Padahal cuma kayak pedang-pedang gitu kan. Itu gue bisa asik banget sih. Iya, oke itu. Sulit loh itu. Iya sih. Ada skill issue dan kalau gue pakai Yoru misalnya, lu mau ngapain? Kabur. Kan run away man, fly away. Oke. Nichiren soalnya kayak use case-nya spesifik banget, cuma buat kayak demons doang. Iya. Iya. Zangetsu kan bisa gonta-ganti form juga, ada bangkainya juga. Iya itu nomor 2 tadi. Death Note kalau lu lawan orang yang pakai alias atau apa, kinda cooked. Iya. Ya kan jangan sampai ketahuan kalau Death Note jangan sampai ketahuan. Iya. Blind ranking top 5 directors yang lu mau untuk bikin biografi lu, film biografi. Anjing random banget asli. Ya udah oke. Sutradara jadi. Sutradara ya. Bukan buat biografi gua. Buat biografi lu, kalau lu hidup lu bikin autobiografi nih. Ya gak ada isinya ini. Iya, enggak apa-apa. Siapa yang mau jadi director? Iya gak ada. Oke. 1. Enggak 1. Semuanya 1. Semuanya ya, pasti bagus juga aja. Oke, Steven Spielberg. 1. Karena pasti bakal adventurous. Ntar gue jelasin. Quentin Tarantino. 2. James Gunn. 3. Stupid. 4. Jangan capek mikir. Martin Scorsese. 4 ya. Oke. Tommy Wiseau. Bagus. Bad ranking. Easy bro. Itu gue gak sosok ranking gue deh.
Gue berharap siapa, nggak ada. Tommy Wiseau. Ya kan 5, nggak ada 5.000 ranking 5.000. Anjir, gue udah mikir Spielberg, oke ini Spielberg bakal seru nih kan. Iya kan, adventurous sih. Praktikal atau apalah. Tommy Wiseau drama man. Lo bakal masang 3 kamera untuk nge-shoot shot yang sama. Iya. Iya. Harusnya jangan film gua, siapa kayak yang direct. It's your life. Film apa yang superhero misalnya. Ini personal buat lo. Iya personal hidup gua gitu doang. Gua seneng lah kalau di direct Spielberg Quentin Tarantino, gua ayo aja. Oke. Iya. Let's go. Blind ranking. Top 5 Justice League members. Oke. Ini oke. Gampang dong. Ya. Dong harusnya. Ya. Number 5 Plastic Man. 4 Zatanna. You think we can make this easy, man? Gue kira kayak 7 member. Nah, man. Zatanna 3. Mr. Terrific. Mr. Terrific ya. God damn, Mr. Terrific. Yeah, man. Number 2. Alright. For Mr. Terrific. Shit, gue lupa namanya. Booster Gold. Booster Gold. Yeah. Fuck lu gue taruh. Ya ini kacau nih. Oke. Ini listnya sesuai kan? Sesuai ya. 5. Guy Gardner. Oke, 1. Let's go. Guys the best. The best. The only ball we need. The best. Guy Gardner the best sih. The haircut should be against your vows. Yeah. Oke. Yeah, man. Harusnya kalau gue tadi yang pertama siapa? Plastic Man. Oh, Plastic Man Zatanna ya. Sama siapa lagi kedua? Plastic Man, Zatanna, Terrific. Itu yang sebenarnya Guy ya, di Gardner. level. Oh iya, bilang Guy Gardner sama utama banget. Booster Gold. Ya oke sih. Iya. Booster Gold gue mau tahu satu. Booster satu deh. Booster Gold satu. Kayak Terrific. Karena gue tadi expect yang lain. Superman itu. Iya, maksudnya pakai gue nyimpen. Green Lantern. Kan sih 1,5 tadi. Iya. Gue pikir lu bakal ini. Ya, tapi Booster Gold juga ya suka juga sih. Iya. Tapi kayaknya nggak akan gue taruh di atas juga sih kalau dari yang tadi. Iya. Gue juga suka yang lain sih. Oke, gue ya. Satu lagi tadi lagi ngelis. Iya. Satu lagi siapa ya?